Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa yawma yaqulu kun fayakun. Kita seringkali itu kadang tidak sadar dengan betapa maha besar, maha kuasanya Allah ya. Betapa maha melihat, maha segalanya lah. Jadi kalau kita itu sering-sering melihat angkasa ya. Melihat angkasa, luasnya jagat dan semesta ini. Ya, tapi melihat angkasa itu tidak sedang lamun karena mikir masalah sampean, enggak. Ya awalnya gitu enggak apa-apa lah. Tapi ketika melihat angkasa, terutama malam-malam hari itu, coba sampean pikirkan di mana batas angkasa itu. Kan enggak ada. Kalau kenapa? Betapa hebatnya Allah itu gini. Kalau saya dan sampean mikir di mana batas semesta, maka akan ada pertanyaan lanjutan toh. Lalu di luar batas itu ada apa? Kan gitu. Jadi kalau di astronomi atau ilmu perbintangan, para ilmuwan itu, para astronom itu mengatakan misalnya bahwa batas alam semesta yang diketahui adalah sekian kuadriliun tahun cahaya persegi misalnya. Jadi pertanyaannya, lalu di luar itu ada apa? Kalau batas kan berarti di luarnya ada sesuatu kan? Kalau nggak ada sesuatu, loh terus gimana? Yang membatasi dari apa? Gitu. Baru kita bicara tentang ciptaan Allah saja. Otak kita itu loh udah nggak nyandak. Udah nggak nutut. Nah manusia-manusia sekarang ini, bahkan dengan teknologi yang paling canggih sekalipun, boro-boro ke Mars, baru ke bulan yang paling dekat dengan kita aja, masih terjadi perbedaan pendapat. Apakah benar manusia dulu ke bulan atau hanya tipuan? Karena sampai saat ini belum pernah ada lagi sejak tahun 68 atau 6 berapa itu, orang yang benar-benar menginjakkan kaki di bulan. Kalau memang benar-benar itu ada, mestinya ya sudah berkali-kali lah. Negara-negara lain atau negara Amerika sendiri yang kemudian benar-benar ke bulan. Kenapa kok tidak dilakukan lagi? Terlepas dari bohong atau benarnya mereka ke bulan. Kalaupun benar, manusia baru nyampe di bulan. Kalaupun benar itu. Belum ke Mars, jauh. Belum apalagi kok planet terluar dari tata surya. Apalagi kok ke matahari. Nah, padahal di luar tata surya ini ada miliaran tata surya lain yang membentuk satu galaksi. Yang kita tempati ini adalah galaksi Milky Way atau galaksi Bima Sakti. Terdiri dari miliaran tata surya. Yang tata surya itu terdiri dari bintang dan planet yang kita tempati. Nah, kalau galaksi Bima Sakti terdiri dari miliaran tata surya kayak kita, padahal galaksi Bima Sakti sendiri hanyalah bagian kecil dari miliaran lagi galaksi di alam semesta ini. Nah, itu semua dulur adalah wa huwallazi khalaqas samawati wal arda bil haqqi. Itu semua yang menciptakan adalah Allah.
Ya Allah. Ya kan? Tentu kalau bilang kita misalnya masif banget besarnya, maka tentu akan lebih masif lagi Allah yang tidak dibatasi oleh waktu, ruang, dan masa. Makanya karena nggak mungkin nyampe, kita kan juga sudah diberitahu oleh Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Kamu itu berpikirlah, silakan kamu melakukan penyelidikan, mempelajari, mengamati, mengambil itibar dari apa? Dari ciptaan Allah. Tafakkaru fi khalqillah, ciptaan Allah. Tapi wala tafakkaru, dan janganlah kamu memikirkan atau melakukan penyelidikan fi dzatillah, dalam hal zatnya Allah. Karena tidak mungkin nyampe. Itu tadi saya kasih gambaran. Untuk teknologi yang paling canggih sekalipun ya baru naik-naik ke angkasa itu. Belum sampai menembusnya. Makanya dalam, bukan ada fangfudula tangfuduna illa bisultan. Silakan kamu mau menembus bumi, cakar langit, silakan. Tapi tidak bisa akan menembus bumi langit kecuali atas kuasa Allah, atas kekuatan dari Allah. Nah, sehingga ayo kita pahami betapa kecilnya kita di hadapan Allah. Hanya sering-sering mengajak diri untuk muhasabah. Wa yauma yaqulu kun fayakun. Sementara Allah kalau mau menjadikan sesuatu ya cukup dengan mengatakan kun, maka ya fayakun, jadilah sesuatu itu. Gitu kan? Walahul mulku yauma yunfakhu fis-sur. Dan juga ini yang pemahaman keempat ya. Milik Allah lah kerajaan atau kekuasaan nanti hancurnya kiamat itu milik Allah. Hancurnya bumi pada saat ditiupkan sangkakala itu. Pada saat ditiupkan sangkakala itu, yang berkuasa untuk memerintahkan kapan ditiupnya atau kehancurannya seperti apa, itu semuanya adalah Allah. Tidak ada yang boleh sok mengklaim bahwa dia tahu kapan kiamat, dia tahu ditiup di mana trompetnya seperti apa, tidak ada yang tahu. Semuanya baru bersifat dugaan. Walahul mulku yauma yunfakhu fis-sur. Dan Allah pula yang kemudian memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan hari penghisapan, itu Allah. Tidak ada yang boleh mengklaim, tidak ada yang boleh tahu. Alimul ghaibi wasyahadati. Dialah Allah yang maha tahu tentang apa yang gaib atau apa yang disembunyikan, dengan apa yang wasyahadat, apa yang sudah diakui dan dibuktikan kebenarannya secara empiris. Tapi Allah tahu semua. Makanya kalau kita mau bohong itu sebenarnya sulit kalau kita benar-benar beriman. Kenapa? Ya karena Allah pasti tahu apa yang mau kita bohongkan, itu Allah pasti tahu. Kita aja yang bodoh seolah-olah Allah nggak tahu itu. Allah tahu. Wa huwal hakimul khabir. Cuma memang Allah itu begitu bijaksana ya. Begitu pemaaf. Kemudian di samping itu Allah maha, jadi kalau al-alim itu maha mengetahui, tapi kalau al-khabir itu maha teliti. Artinya hanya sekedar mengetahui Allah itu, tapi mengetahui dengan detail, mengetahui dengan serinci-rincinya. Nah, ini yang ada kaitannya dengan kemarin yang kita bahas bersama, bahwa tidak ada satu daun pun yang jatuh ke bumi kecuali Allah pasti akan mengetahuinya. Ya kan kemarin tuh. Jadi kalau Allah sudah jelas seperti
Itu betapa maha besarnya Allah, maha telitinya Allah. Maka kalau daun di bumi aja Allah tahu setiap helai yang jatuh. Lah, bagaimana dengan perbuatan kita yang jelas-jelas seperti ini? Ya pasti tahulah. Sehingga kalau ada orang mengatakan demi Allah begini, begana, begini, padahal aslinya nggak begana begitu. Nah ini kan jadi pertanyaan besar. Kamu itu percaya Allah enggak sih? Karena kalau percaya Allah pasti enggak akan gitu, toh. Karena kalau percaya Allah pasti akan ya lebih jujur di dalam mengakui sesuatu. Kita juga nggak akan pernah berani macam-macam ya. Karena Allah maha teliti, Allah maha mengetahui, tapi juga Allah maha bijaksana. Nah, dalam konteks wahwal hakimul khabir, Allah juga maha bijaksana. Kita ketika mengingatkan orang, baik keluarga kita maupun orang lain, ayo punya kesabaran seperti para nabi dulu ya. Kenapa? Karena ketika kita mengamalkan kebaikan, itu kita dituntut untuk punya satu endurance, bahwa sudahlah, kita tidak usah minta disanjung, kita tidak usah minta dicatat oleh orang lain dalam hal kebaikan kita. Allah maha teliti. Demikian pula tentang citra. Jangan takut karena ini nanti dilihat orang. Loh, kalaupun nggak dilihat orang, kejahatan kita itu dilihat oleh Allah. Dan detail sekali. Sangat detail sekali. Gitu loh ya. Nah, kalau saya lihat detailnya Allah kayak gitu kan, menjadi kita kemudian pikir, waduh. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Monggo. Silakan. Baik tentang bab ayat ini maupun tentang bab lain. Silakan. Silakan. Izin, Gus. Monggo. Sehubungan dengan doa-doa kemarin itu, kalau minta syafaat itu sebaiknya kepada Allah atau kepada Rasulullah? Ngoten nuwun, Gus. Jadi permintaan syafaat kita itu ya kepada Allah lah. Kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan salam sejahtera kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu ibarat gelas gitu kan, Nabi Muhammad sudah penuh dengan berkahnya. Dengan kita doakan, mendoa kepada Allah agar Nabi Muhammad diberikan keberkahan dan keselamatan itu. Harapannya kita yang ada di sekitar beliau, dalam arti ya kita sebagai umat beliau, itu ketularan, keselambahan atau kebahagiaan dari banyaknya yang diberikan oleh Allah kepada Nabi. Dan mintanya kepada Allah, makanya doa sholawat itu Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah keselamatan, kesejahteraan kepada Nabi Muhammad. Jadi bukan minta kepada Nabi Muhammad, tapi minta kepada Allah diberi. Nah, kalaupun nanti di akhirat yang berbagi syafaat itu tetap Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi kalau demikian, Rasulullah hanyalah seperti kayak kasir gitu. Yang punya barokah, yang punya keselamatannya tetap Allah, tetap Allah. Cuma Allah memberikan kepada Nabi Muhammad untuk satu dispensasi, bukan dispensasi ya, tetapi kayak semacam privilege untuk beliau kemudian membagikan itu kepada umatnya. Tuh. Nah, sehingga tetap saja kita berdoanya kepada Allah, enggak boleh ya. Berdoa kepada Nabi Muhammad juga enggak boleh. Jangankan ketika sekarang sudah meninggal.
ketika masih hidup pun kita tidak boleh berdoa kepada manusia sehebat apapun itu. Jadi supaya nanti tidak salah mengerti ya. Berdoanya tetap kepada Allah. Ada lagi? Silakan. Mama El atau Mas Eko Iwan yang mau bertanya silakan. Oke, pencet kayaknya. Silakan, ada lagi? Izin Gus. Monggo Mas Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hari kiamat Gus. Apakah Allah itu menunjukkan kebesarannya bahwa hanya menunjukkan kepada manusia sampai semua dihancurkan, Gus. Padahal begitu luasnya alam semesta. Ngapunten, Gus. Ya, kita juga tidak tahu Mas Wahyu. Allah alam apakah yang dimaksud dengan dihancurkannya semesta itu satu bumi saja, atau satu tata surya, ataukah satu galaksi, ataukah ya semua yang ada di semesta ini. Wallahu alam. Kita tidak tahu ya. Karena ya memang di dalam surah Asmaul Husna itu kan Allah maha membuat, Allah maha menciptakan, tapi ada juga Allah maha memusnahkan. Allah maha merusak artinya. Tapi bukan berarti kemudian Allah itu perusak, bukan. Ya yang namanya misalnya kita nanam sesuatu ya, kemudian lama-lama itu dimakan wereng ya, kadang memang harus kemudian diulang kembali, dihancurkan seluruh tanaman, lalu menanam lagi. Atau misalnya rumah yang sudah bobrek, sudah tua, rumah lama lah, sudah tua semuanya, maka untuk membangun rumah itu kembali kan harus dirobohkan total itu. Gitu. Dirobohkan. Nah, demikian pula alam semesta ini. Kalau memang Allah berkehendak untuk menciptakan hal yang baru, ya memang harus dihancurkan dulu. Gitu. Dan seperti itulah kun fayakun. Allah selalu begitu. Ketika satu orang meninggal, maka Allah juga dengan mudah saja mungkin menciptakan penggantinya atau seperti apa. Wallahu a'lam. Jadi maka ketika Allah menghancurkan semua ciptaannya pada saat hari kiamat, pertanyaannya adalah apakah itu satu bumi planet kita saja, ataukah seluruh tata surya termasuk melibatkan matahari yang dihancurkan itu, ataukah satu galaksi Bima Sakti? Gitu. Wallahu a'lam seperti apa. Tapi yang jelas, kalau kita diberi kesempatan untuk bertaubat, tapi ya segera lakukan. Karena kemarin ada yang memprediksi katanya kiamat terjadi tahun ini. Tapi setelah nggak terjadi, kemudian dia bilang, oh diundur. Ini apa-apaan ini. Nah, gitu. Jadi jangan percayalah, semakin kesini makin banyak khurafat, makin banyak hal-hal yang sifatnya mengada-ada. Jadi begitu Pak Wahyu, kenapa dihancurkan ya karena Allah ingin membentuk hal yang baru dan memang maha kuasa untuk itu. Manfaatnya pasti ada. Ada lagi? Silakan. Baik, tentang topik ayat ini maupun ayat yang lain. Silakan. Izin Gus. Oke. Oke, lo nanya mengenai takdir Gus. Jadi di takdir itu kan ada ikhtiar ya. Jadi nanti kita ketemunya takdir maksimal, takdir baik atau takdir yang kurang maksimal gitu. Jadi ikhtiar itu kan pasti ya. Kalau kita mau surga kita harus seperti ini. Kalau kita mau
mau menjemput rezeki yang maksimal harus seperti ini, atau kita mau kesehatan atau harus seperti ini gitu, supaya umur mungkin lebih panjang. Jadi kalau setelah terjadi ya, setelah terjadi dan sebelum meninggal, itu berarti kan ada ketemunya takdir yang maksimal sama belum maksimal ya. Contohnya mungkin masalah rezeki lah ya, rezeki harta contohnya ya. Di orang itu berarti kalau semua saya belum dapat atau dikatakan kaya lah gitu, belum kaya, berarti bisa nggak kita kamu belum maksimal ininya ikhtiarnya gitu. Atau bisa jadi juga nggak ada sebutan sudah balungan dari sananya gitu. Itu gimana Gus? Matur suwun. Jadi kembali lagi kepada yang kemarin sudah kita bahas ya, bahwa takdir itu kan sesuatu yang pertama harus kita imani, karena dia masuk rukun iman ke-6. Dan di sana memang sudah ada takdir jelek dan takdir baik. Tapi kita tahu bahwa itu takdir, itu kan sesuatu yang setelah terjadi. Kita tidak boleh mengatakan takdir sesuatu yang belum terjadi. Karena yang tahu itu hanya Allah. Nah, karena ini teka-teki yang memang diciptakan Allah, maka itulah pentingnya untuk mengikuti juga arahan Allah tentang takdir. Apa? Minta dijauhkan dari takdir buruk. Waqina syarra ma qadai. Yang kedua, supaya kita memahami takdir, itu pentingnya kita dalam berdakwah, baik terhadap diri maupun keluarga maupun umat. Ya. Kenapa kok ada hubungannya dengan takdir? Ya justru dengan kita memahami bahwa hidayah dan tidak ada hidayah itu adalah takdir dari Allah, kita kemudian berkeras banget agar dan berdoa untuk diberi takdir baik. Gitu. Jadi ikhtiar itu pentingnya adalah bahwa kita memang diberi Allah pilihan untuk memilih takdir mana, gitu loh. Konsepnya begitu memang. Ya kenapa ya? Karena memang Allah memberikan dua hal, wahadainahun najdain. Kemudian yang seperti saya sampaikan kemarin, bahwa Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubah nasibnya, kan? Yang kemarin sudah kita pelajari dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 itu. Jadi meskipun dia di dalam kandungan sudah dituliskan, dan kita kan tidak tahu juga di dalam kandungan itu tulisannya seperti apa. Itu. Makanya ketika ada seorang anggota keluarga yang misalnya menyetujui hal-hal yang jelek di luar sana, ya apakah itu sudah takdir? Ya belum. Kenapa? Karena dia belum mati. Maka kemudian ikhtiar kita adalah bagaimana memastikan bahwa ketika si bayi ini nanti dewasa, tetap akan berikhtiar untuk menjemput takdir baik. Gitu loh. Karena Allah memberikan dua hal itu sekaligus. Potensi untuk memiliki takdir baik maupun resiko memiliki takdir buruk. Nah, sekarang kita pastikan saja bahwa ikhtiar kita itu menuju kepada takdir yang baik. Kenapa? Tidak tahu kita takdir kita. Maka ada lagi yang terakhir adalah waqina syarra ma qadait. Dan kita minta benar-benar dijauhkan dari takdir buruk. Karena kalau sudah takdir itu cuma bisanya nangis tok itu. Saking tidak berdayanya manusia. Tidak berdayanya manusia. Maka ikhtiar pun harus didasarkan pada tawakal juga. Karena bisa jadi yang kita ikhtiarkan tidak sama dengan garis yang sudah Allah tetapkan. Lagi? Matur suwun, Gus. Silakan. Mungkin dari daerah-daerah barat sana. Sudah mendengarkan?
Silakan. Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup kajian kita pada hari ini. Besok kita libur, insya Allah kita ketemu lagi hari Sabtu. Oke, besok libur, habis subuh pakai baca surat Al-Kahfi, surat Al-Mulk seperti biasa. Lagi-lagi perbanyak selawat ya. Dan betapa sepentingnya kita untuk bertafakur atas kebesaran kekuasaan Allah, sehingga kita akan menjadi pribadi yang haunan, rendah hati. Karena sehebat apapun kita tidak ada apa-apanya. Apalagi kalau dibanding Allah, kita ini ya hanya seperti debu yang bahkan mungkin nggak kelihatan saking kecilnya kita. Dengan merasakan seperti itu, insya Allah akan mendidik pribadi kita, keluarga untuk menjadi hamba-hamba yang taslim, yang serah diri, tunduk patuh tanpa kecuali, tunduk patuh kepada Allah secara kafah. Ila akhir hayat. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala Allahumma fil mu'minin la tamsul muslimat. Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi. Wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'ana al-bala wal waba wa qad hastina min al-jinn wa syaitan. Rabbana la taj'alna fil qawmi dhalimin wa ta'ala. Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min Rabbana ij'alna muslimin laka wa hidayatan mutamin. Allahumma fatir as-samawati wal ardi alimul ghaibi wasyahadati rabbal alamin. A'udzu billahi min syarril bala wal waba wa syarri as-sabab. Allahumma nas'aluka al-huda wa taqwa wa wa na'udzu bika min izzati ma yasifun. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an